Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar statistika data tunggal ya. Oke, statistika data tunggal itu ada dua macam, yaitu ukuran pemusatan data dan yang kedua ukuran penyebaran data. Yang pertama dulu, pemusatan data ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama mungkin yang paling familiar itu adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Misalkan data yang saya punya, saya tuliskan di sini ya. 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9 misalkan. Data tunggal itu banyaknya datanya ini di bawah 30 data atau di bawah 25 data. Itu data tunggal dan penyajiannya biasanya di daftar seperti ini atau bisa di tabel juga. Kalau yang data kelompok itu nanti banyak datanya lebih dari 30 dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang ada rentang-rentangnya kayak kelas kelas 10 sampai 15 itu banyak frekuensinya 10 misalkan. Terus 16 sampai berapa ini berarti 20 ya. 21. Itu ada sebanyak 5 dan seterusnya. Nah, itu nanti tabel distribusi frekuensi. Sekarang data tunggal dulu. Oke, rata-rata itu rumusnya apa? Jumlah data per banyaknya data. Oke, sebentar saya. Oke. Rata-rata itu X bar. Ya, rumusnya adalah jumlah itu sigma, jumlah data per banyaknya data. Berarti untuk di contoh data yang kita punya, ya kita masukkan aja. Berarti X bar-nya adalah jumlah data di jumlah semuanya. 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9. Per banyaknya data. Banyak dengan jumlah itu beda ya. Kalau jumlah itu tambah, 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 tambah. Kalau banyak itu ya dihitung ini ada berapa banyaknya. 2 ke 4, 5, 6, 7. Kalau ditambahkan ini nanti semuanya dibagi 7 itu hasilnya adalah 7. Ya, dihitung sendiri ya. Ini 14 tambah 14 tambah 14 tambah 7 dibagi 7 itu hasilnya pasti 7. Oke, setelah rata-rata yang kedua itu adalah modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul. Atau data dengan frekuensi terbesar. Kalau di data yang kita punya itu ada satu data dan ada beberapa data yang munculnya lebih banyak dari yang lain. Yaitu si 6 ini ya. 6 ini muncul 2 kali dan juga 8 ini juga muncul 2 kali. Ya sudah, berarti berapa modusnya? Ya tulis saja keduanya. Modusnya adalah 6 dan 8. Ya, karena kebetulan di sini 6 muncul 2 kali, 8 juga muncul 2 kali, atau lebih banyak dari yang lain, gitu ya. Kalau misalkan apakah harus dua? Enggak, bisa aja satu data. Contoh kayak 5, 6, 6, 6, 7, itu modusnya berapa? 6. Ya, modusnya 6. Gitu. Oke, lanjut nomor 3. Median. Median itu adalah nilai tengah data setelah data diurutkan. Nilai tengah setelah diurutkan. Jadi kalau nanti ada sekelompok data seperti ini, urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, lalu dicari tengah-tengahnya. Berarti yang kita punya ini tadi 5, 6, 6, 7, 8.
8, 9, kita cari mediannya ya udah, kita hitung aja. Kalau banyaknya sebanyak ganjil kan enak ya. Ini kan 7 kan ada sebanyak ganjil. Tengah-tengahnya wis kelihatan gitu ya. Berarti ini itu adalah mediannya. Mediannya adalah 7. Kalau datanya sebanyak genap bagaimana? Nah, contoh misalkan ada data 5, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, ini kan sebanyak genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan genap. Nah, tengah-tengahnya kalau kita lihat kan nggak pas menunjuk ke data tertentu. Tengah-tengahnya kan di sini. Ya berarti ngitungnya adalah jumlah dua data di kiri kanannya dibagi 2. Ya di 7,5 gitu. Terus yang berikutnya kuartil. Kuartil ini ada tiga macam ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Biasanya dilambangkan Q1, Q2, Q3. Q2 itu adalah sama aja dengan median. Ya. Atau kadang disebut juga ini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Caranya ya sama, diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Lalu langkah pertamanya cari tengah-tengahnya dulu, seperti ini 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Tengah-tengahnya kan 7 mediannya. Ya udah, median ini adalah sama dengan Q2. Berarti Q2-nya juga 7. Terus nyari Q1 sama Q3 itu lihat data di sebelah kirinya ini. Di sebelah kirinya kan sisa 3, ya sisa 3 data. Tengah-tengahnya 3 data itu di mana? Di sini. Nah, berarti ini itu adalah Q1-nya. Q3-nya ya sama caranya. Sisa 3 data, tengah-tengahnya adalah ini. Itu berarti adalah Q2. Kalau misalkan tengah-tengah datanya nggak pas di tengah-tengah gimana ya? Prinsipnya kayak ngitung median tadi. Kalau tidak di tengah-tengah. Contoh, misalkan di sini saya tambahi dulu datanya. Oke, misalkan yang di sini, oke, Q2-nya ya sama dengan median ya ini, Q2. Terus berarti di kirinya median itu ada 4 data kan? 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya kan nggak pas menunjuk ke datanya, tapi di sini kan tengah-tengahnya. Ya, ada 4 data di sebelah kiri, tengah-tengahnya kan berarti di sela-selanya sini. Berarti ya Q1-nya konsepnya sama, 5 tambah 6 bagi 2. Gitu. Berarti 5,5. Yang kanan juga gitu, berarti nyari Q3-nya adalah 4 data di sebelah kanannya median, ini cari tengah-tengahnya di sini kan. Berarti itu adalah Q3. Nilainya berapa? Ini tambah ini bagi 2. 8,5. Itu. Oke, itu adalah, dan ada lagi desil dan persentil ya. Desil, kalau desil itu per sepuluhan ya, kuartil per empatan. Kalau desil itu berarti nanti ada desil ke-1, desil kedua, terus sampai desil ke-9. Caranya sama, diurutkan terus diambil tengah-tengahnya dulu dan seterusnya. Persentil juga gitu. Persentil ini per 100. Berarti nanti mulai P1 atau P2 sampai P99. Itu itu ukuran pemusatan data. Nggak ada rumus yang perlu dihafalkan lebih dalam ya. Kan rata-rata kan udah familiar ya dari SMP kan sudah ada jumlah per banyak. Modus yang paling sering kalau ada 2 data ya udah tulis keduanya. Kalau cuma satu ya tulis satu. Median nilai tengah setelah diurutkan. Kuartil perempatan itu caranya nyari tengah dulu baru tengahnya kiri sama tengahnya kanan gitu ya. Oke. Lanjut ukuran penyebaran data ini juga ada beberapa, yaitu yang pertama biasanya itu adalah jangkauan. Jangkauan atau range. Nah, rumusnya jangkauan itu lambangnya bisa J bisa R ya terserah.
itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini rumusnya. Berarti kalau ada contoh seperti tadi, berapa tadi ya lupa saya, 566, 7, 8, 9. Ini contohnya kayak 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Ya, contohnya ya. Berarti jangkauannya data terbesarnya 9 dikurangi data terkecilnya 5. Berarti adalah 4. Simple. Oke, yang kedua adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Biasanya JAK singkatannya. JAK. Itu berarti Q3 dikurangi Q1. Nah, berarti untuk di soal kita ini tadi, coba kita cari jangkauan antar kuartilnya. Kalau nyari Q1, Q3 ya harus nyari tengahnya dulu ya. Tengah-tengahnya kan ini, itu adalah median atau Q2. Terus sisa 3 data di kiri, berarti tengah-tengahnya ini, itu adalah Q1. Sedangkan tengah-tengahnya dari 3 data di kanan adalah ini, itu adalah Q3. Berarti JAK-nya Q3 min Q1. Q3-nya adalah 8, Q1-nya adalah 6, yaitu 2. Nah, oke, next. Nomor 3. Apa ya? Simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Mungkin lambangnya SK ya. Simpangan kuartil itu adalah setengahnya JAK. Berarti setengah kali Q3 min Q1 atau Q3 dikurangi Q1 itu tadi dibagi 2. Berarti simpangan kuartilnya adalah sama kayak di atas ya. Berarti 8 dikurangi 6 dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1. Oke, berikutnya ada yang namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Ini ada 2 proses di sini. Yang pertama itu adalah tentukan rata-ratanya dulu, yaitu kita jumlah semua datanya dibagi banyaknya data. Lalu langkah keduanya, kita masukkan rumus simpangan rata-rata, SR, yaitu jumlah dari setiap datanya dikurangi rata-rata dimutlak, dibagi dengan banyaknya data. Nah, contoh untuk yang di soal kita ini berarti kita hitung rata-ratanya dulu ya. Langkah pertama kita hitung rata-ratanya dulu, berarti jumlah datanya 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 7. Ini nanti kalau kalian hitung dibagi 7 berarti nanti jadinya adalah 7. Totalnya nanti 49 bagi 7 hasilnya 7. Oke, 7 ini kita simpan, itu adalah nilai X bar atau rata-rata. Nah, ini rata-rata. Langkah yang kedua,
Ini agak panjang. Yaitu masuk ke rumus SR-nya. Yaitu setiap data dikurangi dengan rata-rata, lalu dimutlak. Ya, berarti setiap data itu ya 5, 6, 6 sampai 9 ini, masing-masingnya kita kurangi dengan 7, lalu dimutlak. 5 kurangi 7 dimutlak. Terus 6 kurangi 7 dimutlak. Ayo, terus. Tapi di situ 6-nya ada sebanyak 2 ya. Sebanyak 2 kali ya, tak kalikan 2 langsung nggak apa-apa. Terus 7 dikurangi 7 dimutlak. Ditambah ini ada 8, dikurangi rata-ratanya 7 dimutlak. Ada 2 kali nilai 8, tak kalikan 2 nggak apa-apa. Ditambah yang terakhir 9 dikurangi 7 dimutlak. Per banyaknya data yaitu 7. Ingat ya, mutlak itu dipositifkan ya. 5 dikurangi 7 kan minus 2. Kalau dimutlak dia jadi 2. Terus 6 dikurangi 7 min 1. Min 1 kalau dimutlak jadi positif 1. Positif 1 dikalikan 2 berarti 2. 7 dikurangi 7, 0. 8 dikurangi 7, 1. Dipositifkan ya 1. 1 dikali 2, 2. 9 dikurangi 7, 2. Positif sudah dimutlak ya tetap positif 2. Intinya mutlak itu dipositifkan per 7. Berarti 4 tambah 4, 8 per 7. Ini adalah simpangan rata-rata. Gitu. Oke, next. Oke, saya hapus dulu. Oke, yang keempat, 5 ya. Yang kelima setelah simpangan rata-rata itu ada yang namanya ragam atau variansi atau varians sama aja ya. Lambang rumusnya itu adalah S kuadrat. Memang udah lambangnya seperti itu ya. Atau R ya Kak Popo, tapi biasanya adalah S pangkat 2 gini, nama lambang untuk ragam. Rumusnya mirip kayak simpangan rata-rata, yaitu jumlah setiap data dikurangi rata-rata. Kalau tadi kan dimutlak, kalau yang ini dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Ya. Bentar, saya tuliskan di bawahnya aja ya, karena ada 2 langkah sama seperti simpangan rata-rata tadi, ada 2 langkah. Yang pertama kita tentukan dulu rata-ratanya, ya, yaitu sigma X per N. Langkah kedua, barulah masuk ke rumus ragam. Yaitu sigma atau jumlah dari setiap data, X itu setiap data, dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan per N. Oke. Sekarang kita coba dari soal ini tadi. Rata-ratanya kita udah punya ya, tadi dihitung di soal sebelumnya, yaitu rata-ratanya adalah 7. Oke, lanjut langkah kedua. Kita masuk ke rumus S kuadrat, yaitu sigma itu jumlah dari. Nah, setiap datanya ya 5, 6, 7, sampai 9 kita kurangi dengan rata-rata. Berarti 7 salah. Data pertama ini adalah 5 ya. Berarti 5 dikurangi rata-rata 7 dikuadratkan. Ditambah 6 dikurangi 7 dikuadratkan. Karena ini ada sebanyak 2 ya langsung aja tak kalikan 2. Kalau ada sebanyak 3 ya kalikan 3 kayak gitu. Ditambah data berikutnya 7 dikurangi 7 kuadrat. Ditambah 8 kurangi 7 kuadrat. Di sini 8-nya ada 2, berarti tak kalikan 2. Terakhir 9
dikurangi 7 kuadrat per banyaknya data 7. Oke, kita langsung. 5 dikurangi 7 minus 2. Benar ya? Minus 2 dikuadratkan, minus dikuadratkan jadi positif. Jadi sama aja dengan mengkuadratkan 2. Min 2 kuadrat hasilnya adalah positif 4. Min 1 kuadrat positif 1 dikalikan 2 ditambah 0 ditambah 8 min 7 1 kuadrat 1 dikali 2 ditambah 9 kurangi 7 2 kuadrat 4 per 7. Berarti 4 tambah 2 6, 6 tambah 6 12 per 7. Ini adalah ragamnya. Yang terakhir itu adalah simpangan baku. Ya. Simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya adalah, namanya adalah S lambangnya. S itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat ini apa? Ya ragam tadi kan. Ya berarti rumus simpangan baku itu apa? Ya akarnya ragam. Ya. Berarti untuk soal yang ini, kita coba hitung simpangan bakunya adalah akar dari ragam. Yaitu akar dari 12 per 7. Berarti dipecah akar 12 per akar 7. Dirasionalkan, yaitu dikalikan sekawannya dari yang bawah ya, akar 7 per akar 7. Berarti yang atas, akar 12 itu bisa dikeluarin ya, 4. 12 kan 4 kali 3, 4-nya bisa diakar, jadi 2 akar 3 kali akar 7. Yang bawah akar 7 kali akar 7, akarnya hilang. Nah, jadi akar ini kali ini akar 21 per 7. Sudah. Gitu. Itu adalah simpangan baku. Sudah, statistika untuk yang data tunggal cukup sampai di sini. Intinya cuma hafalan rumus aja yang perlu dihafalin. Mungkin kalau yang pertama tadi ukuran pemusatan data cuma rata-rata doang ya. Terus kalau ukuran penyebaran, jangkauan kan gampang, terbesar kurang yang terkecil. Jangkauan antar kuartil berarti Q3 min Q1. Simpangan kuartil yaitu jangkauan antar kuartil tadi dibagi 2. Simpangan rata-rata ada 2 langkah. Nyari rata-rata dulu, baru yang kedua masukkan rumusnya pakai mutlak ya. Kalau yang ragam pakai pangkat 2. Ya kan mirip soal apa rumusnya ya. X1 min X bar ini dimutlak, yang ini pangkat 2. Oke, berarti udah. Itu adalah S pangkat 2. Lalu simpangan bakunya atau S itu rumusnya adalah akar dari ragam, yaitu akar dari S kuadrat. Tadi ragamnya dapatnya 12 per 7, berarti simpangan bakunya adalah akar dari 12 per 7. Oke, itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.